Hai, ketemu lagi sama Kiki di channel Kepo Santuy. Kali ini kita akan membahas alur cerita film fantasi dengan judul Wicked. Film ini menceritakan tentang asal-usul penyihir jahat bernama Wicked. Dahulunya, ia adalah orang baik yang tersakiti. Oke, sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, negeri Ozzy bergembira merayakan kematian seorang penyihir jahat yang disebut Wicked Witch. Perayaan ini meriah karena dihadiri oleh seorang penyihir cantik dan baik hati bernama Galinda. Setelah pesta selesai, Galinda bercerita tentang asal-usul Wicked Witch yang memiliki ciri khas kulit berwarna hijau. Jadi ternyata Wicked Witch adalah anak seorang gubernur yang bernama Trop. Saat Trop sedang bertugas di tempat yang jauh, istri Trop berselingkuh dengan pria lain. Di momen itu, istri Trop dan si pria selingkuhannya meminum sebuah ramuan berwarna hijau. Waktu berlalu sampai akhirnya istri Trop melahirkan seorang bayi perempuan yang dinamai Elphaba. Anehnya, Elphaba ini terlahir dengan warna kulit hijau dan memiliki kemampuan memindahkan benda tanpa sentuhan. Trop tidak mengetahui kalau sebenarnya Elphaba adalah anak dari hubungan gelap istrinya. Saat sudah mulai dewasa, Elphaba sering dihina oleh teman-temannya. Karena penampilannya yang aneh inilah, Trop menganggap Elphaba seperti anak tiri dan lebih menyayangi adiknya yang bernama Nessa. Usai Galinda menceritakan hal ini kepada penduduk, mereka baru mengetahui bahwa Wicked Witch sebenarnya adalah Elphaba. Setelah itu ada yang bertanya apakah Galinda dahulu berteman dengan Elphaba, dan inilah awal Galinda bercerita tentang masa lalunya. Dahulu, Galinda adalah putri kaya raya yang berkuliah di Universitas SIS. Galinda akan mengambil jurusan ilmu sihir karena itu adalah cita-citanya. Tak lama setelah itu, semua mahasiswa termasuk Galinda terkejut oleh kedatangan Elphaba yang berkulit hijau. Dan sesuai tebakan Elphaba, mereka merasa jijik melihat kulitnya yang berwarna hijau aneh. Hanya Galinda yang bersedia berteman dengannya. Tak lama kemudian, Nessa datang di lokasi itu, diantarkan oleh sang ayah, Trop. Ternyata Nessa juga akan berkuliah di SIS, meskipun ia mengalami keterbatasan fisik. Memasuki upacara penyambutan mahasiswa baru, Rektor SIS mempersilakan Morrible untuk berpidato. Morrible adalah seorang dekan fakultas sihir dan sangat dikagumi oleh Galinda. Seusai upacara, Galinda berusaha mendekati Morrible demi mewujudkan keinginannya untuk menjadi murid pribadi Morrible. Namun Morrible tak tertarik dengan Galinda karena menurut Morrible tak ada keistimewaan dalam diri Galinda. Sementara itu, Elphaba hendak mengantarkan Nessa ke kamar asramanya, namun niat baiknya ditolak oleh teman-teman Nessa karena penampilan Elphaba yang aneh. Tak terima dengan perlakuan buruk itu, Elphaba akhirnya marah hingga tak sengaja membuat kekacauan dengan kekuatannya. Sejak kejadian ini, Nessa merasa malu memiliki kakak seperti Elphaba, sedangkan mahasiswa lainnya berusaha menghindari Elphaba. Tak lama kemudian, Morrible memerintahkan Galinda untuk berbagi kamar asrama dengan Elphaba. Ternyata Morrible akan menjadikan Elphaba sebagai murid pribadinya karena Morrible terkesan oleh kekuatan Elphaba. Usai mengetahui hal ini, Galinda merasa sangat kecewa sampai tubuhnya lemas. Setelah itu, Elphaba berbicara dengan Morrible soal kekuatannya. Ternyata kekuatan Elphaba hanya muncul saat ia dikuasai oleh emosi negatif seperti amarah. Morrible berjanji akan mengajari Elphaba cara menggunakan kekuatannya dengan benar, karena ia sudah lama menginginkan murid dengan bakat spesial seperti Elphaba. Dan Elphaba pun tak sabar menjadi murid pribadi Morrible. Alasannya, karena momen ini bisa menjadi kesempatan untuk bertemu seorang penyihir senior bernama Wizard.
Elphaba berharap Wizard bisa mengubah warna kulitnya. Beberapa saat kemudian, Elphaba akhirnya tiba di kamar asrama yang ia tempati bersama Galinda. Dan di sini Galinda hanya menyisakan sedikit ruang untuk Elphaba. Akhirnya, Galinda menjadi benci kepada Elphaba karena Elphaba tak mau membantunya mendekati Moribel. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya Galinda, Elphaba, dan mahasiswa lainnya menghadiri kelas sejarah. Ternyata dosen kelas itu adalah Dilamon, yang menjadi salah satu profesor hewan terakhir di Universitas SIS. Saat mengajar, Dilamon bercerita tentang masa lalunya yang menimbulkan aksi kejam manusia kepada kaum hewan yang bisa berbicara. Akibat aksi inilah, kaum hewan mengalami banyak penindasan seperti sekarang. Setelah kelas dibubarkan, hanya Elphaba lah satu-satunya mahasiswa yang mau membantu Dilamon. Elphaba lalu menganggap Dilamon sebagai temannya karena merasa senasib, sama-sama sering dikucilkan. Scene beralih, Elphaba memulai latihan pertamanya bersama Moribel. Awalnya, Elphaba tidak bisa mengaktifkan kekuatannya meskipun sudah dibantu oleh Moribel. Namun saat Elphaba merasa marah dan teringat nasib para kaum hewan, ia pun akhirnya bisa mengeluarkan kekuatannya. Pada malam hari, Elphaba berbicara dengan Dilamon tentang kaum hewan yang bisa berbicara. Banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan kehilangan kemampuan berbicara setelah kejahatan manusia. Keesokan harinya, Universitas SIS kedatangan seorang mahasiswa baru yang bernama Fiyero. Banyak mahasiswa yang terpesona karena ketampanannya. Fiyero juga disegani karena ia adalah pangeran asal Wings, negeri tetangga Ozzy. Setelah itu, Galinda mengajak Fiyero mengelilingi Universitas SIS. Ternyata Galinda diam-diam melakukan pendekatan dengan Fiyero. Sampai di ruang perpustakaan, Fiyero mengajak mahasiswa lain untuk mengadakan pesta dansa nanti malam. Kemudian, seorang mahasiswa bernama Book mengajak Galinda untuk menjadi teman dansanya. Book diam-diam naksir sama Galinda, tapi Galinda justru meminta Book untuk berdansa dengan Nessa karena Galinda kasihan melihat kondisi Nessa saat itu. Book akhirnya setuju. Galinda melakukan ini agar ia nanti bisa berdansa dengan Fiyero. Selang beberapa menit, Nessa memberitahu Elphaba soal kebaikan Galinda, yang membuat Nessa bisa mendapatkan teman dansa. Namun Elphaba justru curiga sama Galinda. Kemungkinan Galinda punya maksud lain. Malam hari saat berdandan, Galinda nemuin topi hitam buatan neneknya. Ia memberikan topi itu kepada Elphaba. Ternyata Elphaba memakai topi itu untuk pesta dansa. Seketika Moribel datang untuk menyampaikan hal penting kepada Galinda. Jadi sebelum pesta, Elphaba meminta Moribel untuk mengikutsertakan Galinda dalam seminar sihirnya. Moribel setuju karena Elphaba mengancam akan keluar dari kampus. Setelah memberikan tongkat sihir, Moribel menyuruh Galinda untuk berterima kasih kepada Elphaba. Kini gantian Galinda yang terkesan oleh kebaikan Elphaba. Scene lalu beralih ke Elphaba yang menjadi bahan tertawaan karena memakai topi yang terlihat sangat konyol. Begitu mengetahui kejadian ini, Galinda merasa sangat bersalah. Untuk menebus kesalahan, Galinda akhirnya menjadi teman dansa Elphaba. Mereka banyak bertukar cerita. Elphaba bercerita, jika dulu saat hamil Nessa, ibunya memakan bunga susu, sehingga efeknya Nessa lahir prematur dan tidak bisa berjalan. Galinda juga mengajari Elphaba berdandan. Setelah itu, para mahasiswa bersiap memulai kelas sejarah Profesor Dilamon. Profesor Dilamon menolak hadiah bunga popi dari Elphaba. Tak lama kemudian, Dilamon mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mengajarnya di Universitas SIS.
Lantas saat Dilamon menyampaikan informasi penting, ia tiba-tiba ditangkap oleh pihak berwajib. Dari situ, datanglah seorang profesor sejarah bernama Nick. Nick yang akan menggantikan Profesor Dilamon. Nick lalu menunjukkan sebuah sangkar besi berisi seekor anak singa. Sangkar itu berguna agar anak singa tidak bisa berbicara. Elphaba merasa sedih dan tiba-tiba kekuatannya muncul sehingga membuat serbuk bunga popi menyebar di seluruh ruangan. Akibatnya, semua orang di lokasi itu tertidur kecuali Elphaba dan Fiyero. Setelah itu, Fiyero membantu Elphaba membebaskan anak singa. Elphaba pun mulai terpesona kepada Fiyero. Beberapa waktu kemudian, Moribel memberitahu Elphaba bahwa ia mendapatkan undangan untuk mengunjungi istana Wizard. Nah, ternyata Wizard adalah seorang penyihir pemimpin negeri Ozzy yang terkenal baik, hebat, dan mampu mengabulkan keinginan siapapun. Menjelang keberangkatannya, Elphaba bertemu dengan Fiyero. Fiyero memberikan sekuntum bunga. Setelah itu, Elphaba menuju kereta dan berangkat ke Emerald City, lokasi istana Wizard. Elphaba juga mengajak Galinda untuk ikut. Sesampainya di lokasi tujuan, mereka sangat takjub melihat pemandangan Emerald City yang sangat indah. Di sini, mayoritas berwarna hijau seperti kulit Elphaba. Setelah puas berkeliling kota, Elphaba dan Galinda memasuki istana kediaman Wizard. Singkat cerita, Wizard memberikan sambutan kepada mereka. Wizard juga memberikan hadiah action figure yang penampilannya mirip dengan Elphaba. Setelah itu, Elphaba membicarakan keinginannya pada Wizard. Elphaba tidak lagi ingin merubah warna kulitnya, tapi ingin menyelamatkan semua kaum hewan. Moribel akhirnya datang ke lokasi. Elphaba baru mengetahui kalau Moribel adalah teman Wizard. Tak lama berselang, Elphaba diminta membaca Grimmary guna membuktikan kelayakannya sebagai seorang penyihir. Grimmary adalah sebuah buku berisi banyak mantra sihir yang sangat sulit dibaca bahkan oleh penyihir senior. Elphaba mulai membaca mantra sihir Grimmary sambil menguatkan niatnya untuk membantu kaum hewan. Tak disangka, Elphaba mampu membaca setiap mantra yang ia lihat dengan lancar. Selang beberapa detik, mantra bacaan Elphaba tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap pada punggung Kristeri, monyet pengawal di Emerald City. Ternyata yang dibaca Elphaba adalah mantra melayang yang menumbuhkan sayap. Mantra itu tak bisa dibatalkan. Akhirnya semua kera yang menjadi anak buah Kristeri juga mempunyai sepasang sayap. Tapi Moribel dan Wizard malah senang. Wizard bilang kalau itu hanya untuk mengawasi keamanan kota Ozzy. Elphaba pun tak percaya. Dan benar saja, ternyata Wizard adalah dalang di balik hewan yang diintimidasi oleh manusia. Wizard ternyata tak punya kekuatan sihir sama sekali. Ini Elphaba pengen kabur aja. Galinda berusaha menghentikannya, tapi gagal. Akhirnya, Galinda membantu Elphaba buat kabur dari kejaran pengawal istana. Moribel menyebarkan fitnah bahwa Elphaba telah mencuri Grimmary dan membantai banyak kera di sana. Moribel meyakinkan semua orang jika Elphaba adalah orang jahat dan ia menjulukinya Wicked Witch. Tak lama kemudian, Elphaba berhasil menciptakan sapu terbang dengan membaca mantra melayang dari Grimmary. Karena Elphaba sudah membulatkan tekadnya untuk kabur, Galinda memberikan kain penutup tubuh sebagai hadiah perpisahan dengan Elphaba. Elphaba dan Galinda akhirnya berpisah dengan damai dan berharap mereka bahagia dengan pilihannya masing-masing.
Elphaba akhirnya bisa kabur dan memadamkan listrik di Emerald City. Elphaba pergi ke wilayah barat Ozzy dan memilih menjauh dari semuanya. Dan akhirnya film selesai. Gimana ceritanya, seru kan? Makasih ya udah nonton dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya, Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.